Apa yang dilakukan Gibran di Singapura? Katanya sekolah. MDS itu tiga tahun ya di situ ya. Iya, iya. Itu IQ-nya tinggi betul itu. S1 bisa 3 tahun. Kebiasaan orang sekolah tuh ada bekas, ada apa kecerdasan yang melekat. Orang yang pernah bersekolah itu pola pikirnya runtun. Pak Subhan tidak melihat itu atau tidak merasakan itu. Menyebut suku bangsanya sendiri yang namanya nggak bisa. Gibran tidak memiliki ijazah SMA dengan melihat riwayat pendidikan itu tadi. Oke. Tapi menurut Pak Subhan, kenapa proses ini bisa lanjut? Maksud saya tahapan Pilpres waktu itu. KPU sebenarnya tahu ini. Kenapa begini? Saya menduga, praduga saya ada relasi kuasa gelap yang melingkupi mereka-mereka ini. Sehingga meloloskan seorang calon yang tidak memenuhi syarat itu. Calon wakil presiden kita saat itu adalah cacat bawaan. Gugatan dilakukan pada akhir Agustus lalu. Iya. Kalau nggak salah tepatnya 28 atau 29 Agustus. Iya, didaftarkan ke PN Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, iya. Ada upaya hukum lain sebelum Pak Subhan melayangkan gugatan ke PN Pusat ini? Pertama, saya layangkan somasi. Oh, ada somasi dulu? Ada somasi. Oke. Tapi somasi diabaikan. Somasi itu saya layangkan baik kepada Gibran, juga kepada KPU. Oke. Tapi diabaikan. Kasus ini, menurut Pak Subhan, siapa mastermind-nya? Relasi kuasa, yang punya kuasa saat itu, satu-satunya presiden, Pak. Yang Pak Subhan maksud, ayah dari Gibran? Ya, itulah. Kalau sampai ingkrah ditolak, iya, saya menggunakan upaya hukum lain. Apa, Pak? Ultimum remedium. Apa tuh, Pak? Ya, bisa pidana. Dan pidana macam-macam ini. Ada mens rea yang saya temukan di peristiwa ini. Oke. Gitu. Pak Subhan kayaknya ngotot banget ya, Pak? Bukan ngotot, ini negara saya. Nggak boleh dong dibajak hukumnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kasus gugatan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Dalam sidang mediasi yang digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penggugat mengajukan proposal perdamaian kepada tergugat 1, yakni Gibran Rakabuming, dan tergugat 2, Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia. Ada 2 syarat yang diajukan oleh penggugat terkait proses perdamaian tersebut. Pertama, tergugat 1 dan 2 diminta untuk menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan syarat kedua, ini yang ngeri. Untuk tergugat 1, Gibran Rakabuming Raka diminta untuk mundur sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Apa alasan penggugat menyampaikan atau mengajukan proposal penawaran dan kemana arah dari kasus atau penawaran ini? Kita akan bahas bersama sang penggugat, seorang advokat, Subhan Falal. Pak Subhan, terima kasih sudah hadir ya. Oke, terima kasih Bapak. Pak Subhan, sebelum masuk ke proposal perdamaian, saya ingin mereview dikit. Bapak menggugat ijazah SMA dari Mas Gibran. Didaftarkan pada akhir Agustus lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan saya baca petitumnya atau gugatannya, Bapak meminta agar majelis hakim menyatakan Gibran Rakabuming Raka dan KPU melakukan tindakan perbuatan hukum. Melawan hukum. Nah, perbuatan hukum apa, Pak, yang dilakukan oleh mereka dan bukti-bukti apa yang Bapak miliki? Begini, sebelum jauh, pertama-tama kenapa saya menggugat Gibran? Karena menurut saya, dia memenuhi syarat untuk digugat. Nah, gugatan apa yang saya pilih? Kenapa perbuatan melawan hukum? Karena menurut kesimpulan saya, kesimpulan hukum, bahwa sudah terjadi perbuatan melawan hukum. Apa perbuatan melawan hukumnya? Yaitu pada saat Gibran mendaftar
menjadi wakil presiden diterima oleh KPU, ternyata pendidikan Gibran itu menurut saya tidak memenuhi syarat undang-undang pemilu. SMA-nya ya, itu. Nah, kenapa saya gugat perbuatan melawan hukum? Karena kalau memakai undang-undang pemilu, saya nggak bisa. Saya tidak punya legal standing. Kalau perbuatan melawan hukum, saya bisa. Kenapa? Saya warga negara. Maka kerugian imaterial saya minta dibayarkan kepada kas negara. 125 triliun. 125 triliun Oke. itu. Nah, sampai di situ ada alasannya kenapa saya begitu. Satu, karena tadi unsur perbuatan melawan hukum yang terjadi sudah penuh, sudah sempurna. Ada 4 unsurnya itu. Satu unsur perbuatan. Apakah ada satu unsur ada perbuatan? Apa perbuatannya? Yaitu perilaku aktif mendaftar. Itu perbuatan. Oke. Nah, apakah perbuatan itu melawan hukum? Iya, menurut saya. Kenapa? Sang pendaftar ini tidak memenuhi syarat pendidikannya. Di mana kita lihat? Di Undang-Undang Pemilu. Syaratnya SMA atau sekolah lain yang sederajat. Oke. Nah, Gibran nggak punya itu menurut saya. Maka syarat kedua penuh. Ada nggak kerugian? Ada. Karena negara kita negara sistem negara hukum. Dicidrai. Secara kausalitas itu rugi. Ruginya siapa? Seluruh warga negara Indonesia merasa dirugikan karena sistem hukum negara dinodai. Adakah kerugian? Ada. Apa? Kerugian imaterial, yaitu yang saya simpulkan 125 triliun. Saya minta dibayar kepada kas negara yang pola pemikiran saya nanti itu akan dibagi kepada seluruh warga negara Indonesia. Kerugian itu akan dibagi. Berapa dapatnya? Kira-kira 450.000. Jauh di bawah UMR. Oke. Itu. Oke. Kembali ke pokoknya tadi, Pak. Artinya Bapak mempermasalahkan ijazah SMA dari Mas Gibran. Iya. Yang Bapak nilai tidak valid. Bukan tidak valid, tidak memenuhi syarat Undang-Undang Pemilu. Tidak memenuhi syarat Undang-Undang Pemilu. Iya. Dan itu harusnya tidak bisa lanjut prosesnya. Mestinya KPU bisa tahu itu bahwa ini nggak memenuhi syarat, tapi kenapa diterima itu oleh KPU? Dan itu melanggar syarat pendaftaran. Iya, syarat subjektif namanya. Oke. Syarat yang melekat kepada calon waktu itu, ya. Oke. Maka saya analogikan bahwa calon wakil presiden kita saat itu adalah cacat bawaan. Oke. Pak Suphan, di mana tidak memenuhi syaratnya? Itu SMA-nya itu. Karena di dalam data KPU itu disebutkan ada itu bahwa Gibran itu menyelenggarakan pendidikannya di Singapura. Oke, di Orchid Secondary Park itu. Ya, 2 tahun. Oke. Terus di Australia 2 tahun lagi. Oke. 3 tahun malah. Oke. Di Australia di Orchid di UTS ya. Sydney. Oke. 2 tahun. Nah, dari pola atau kalau bahasa saya korina, tanda adanya sekolah yang aneh begini, naluri saya sebagai aktivis di bidang hukum ini bermasalah nih. Ternyata benar bermasalah. Apalagi itu ditempuh di luar negeri. Iya. Nah, kenapa saya anggap salah? Karena saya membaca ada peraturan menteri yang menyatakan bukan sekolah lain yang sederajat, tapi ijazah atau dokumen hasil pendidikan luar negeri diakui. Penyetaraan. Bukan, bahasanya begitu. Diakui untuk melanjutkan kepada satuan pendidikan sistem Indonesia. Oke. Jadi bukan untuk jabatan. Itu Kepmen loh. Kepmen nomor 58 tahun 2024 kalau nggak salah. Oke. Yang tanda tangan menteri yang sekarang ditahan di Kejaksaan. Nadiem Makarim, ya. Oke, intinya Pak Subhan menilai bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA sebagai syarat minimal. Itu kesimpulan saya, makanya dengan melihat riwayat pendidikan itu tadi. Oke. Tapi menurut Pak Subhan,
Kenapa proses ini bisa lanjut? Maksud saya tahapan Pilpres waktu itu. Ya, itu praduga aja. KPU sebenarnya tahu ini. Kenapa begini? Saya menduga, praduga saya ada relasi kuasa gelap Oke. yang melingkupi mereka-mereka ini. Oke. Sehingga meloloskan seorang calon yang tidak memenuhi syarat itu. Oke. Artinya sebagai dalam tanda kutip ya, panitia Pilpres, KPU harusnya tahu ini. Harusnya tahu. Oke. Bagaimana dengan aparat hukum? Aparat hukum yang melingkupi ini seharusnya juga tahu. Karena apa? Karena di sana kan ada apa istilahnya, gabungan atau apa itu namanya yang ada Forkompinda gitu. Wah, ya harusnya tahu ini. Oke. Dan setahu saya ketika tahapan Pilpres 2024, Pak Suphan juga sudah mempermasalahkan ini. Ada, tapi nggak sampai ke hukum ya. Iya, artinya wacana aja. Iya, artinya Pak Suphan sudah menyampaikan warning kan. Iya, ada bahwa masalah. Ada masalah dengan ijazah SMA dari Mas Gibran ini. Saya waktu melihat ada 2 kandidat yang bermasalah. Oke. Satu wakil presiden ini, kedua kandidat presiden. Oke. Ada masalah menurut saya. Oke, tapi waktu itu hanya sebatas warning, tidak ada upaya hukum. Ada upaya hukum justru kandidat presiden. Oke, yang untuk Mas Gibran tidak dilakukan? Belum. Oh, oke. Oke. Artinya bahwa ini belum menjadi persoalan serius saat itu? Serius. Enggak, maksud saya, ini kan tidak membesar begitu kan? Iya, nggak membesar karena belum saya launching ke pengadilan. Jadi nggak ada gaungnya. Begitu saya taruh di pengadilan, ternyata membesar ini. Oke, baik. Dari data-data, bukti-bukti yang Pak Suphan miliki, apa kesimpulan yang bisa Pak Suphan sampaikan dari kasus riwayat pendidikan atau ijazah Mas Wapres ini? Yaitu kesimpulan saya, Wapres ini tidak memiliki riwayat pendidikan SMA atau sekolah lain yang sederajat. Itu dari data yang ada ya. Datanya dari mana? Dari KPU. Gitu. Jadi menurut Pak Suphan, data pendidikan apa yang dipegang oleh KPU ketika Gibran mendaftar? Nggak saat itu ya Pak? Saat itu saya nyangka hanya keterangan. Semacam keterangan. Dan ternyata prasangka saya hampir benar. Ada surat keterangan yang dikeluarkan dari Direktur Jenderal Sekretaris Pendidikan. Dikdasmen sekarang. Iya, Dikdasmen. Iya. Hanya surat keterangan. Iya. Surat itu. Dan ini pun harusnya ada ijazahnya, Pak. Ada ijazah karena tamat sekolah. Bunyi undang-undang tamat sekolah. Yang dibuktikan dengan adanya ijazah, gitu loh. Nah, ini nggak ada. Itu yang menjadi dasar juga Pak Suphan sampai pada kesimpulan tadi itu. Ya, karena di sini disebut paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat atau sekolah lain yang sederajat. Nah, menurut pemahaman saya, sekolah lain yang sederajat itu yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia, bukan dari luar negeri. Karena dari luar negeri itu dokumen atau ijazah tadi disebut sebagai penyetaraan, bukan sekolah lain yang sederajat. Itu. Kalau menurut Pak Suphan, apa yang dilakukan Gibran di Singapura? Katanya sekolah. Itu 2 tahun di sekolah katanya. Di Orchid, iya. Secondary Park. Iya, sekolah katanya. Kemudian ada MDIS untuk tingkat kuliahnya. Kalau tingkat kuliah MDIS itu 3 tahun ya di situ ya. Iya. Itu IQ-nya tinggi betul itu. S3, S2, S1 bisa 3 tahun. Saya tanda tanya itu. Kalaupun katakanlah memang Mas Gibran bersekolah di sana, Pak Suphan melihat, oh iya nih benar nih sekolah. Terlihat nggak Pak kira-kira menurut Mas Gibran? Menurut Pak Suphan? Kalau kebiasaan orang sekolah tuh ada bekas, ada kecerdasan yang melekat.
dari hasil pendidikan dia. Itu semua orang, Pak? Kan orang Hampir masing-masing. semua orang. Hampir semua orang. Orang yang pernah bersekolah, itu pola pikirnya apa? Runtun, tertib. Itu Runut. paling nggak? Iya, runut ya. Karena kita sekolah itu di samping baca-baca buku pelajaran, juga diajarkan kecerdasan. Pak Subhan tidak melihat itu? Atau tidak merasakan itu? Ya, kelihatannya nggak merasa. Karena gini, makanya ini kadang-kadang saya bilang, ini apakah ini dampak dari sekolah di luar negeri? Oke. Sampai menyebut suku bangsanya sendiri yang namanya nggak bisa. Ya, oke. Nah itu kan. Baik, Pak Subhan. Gugatan dilakukan pada akhir Agustus lalu. Iya. Kalau nggak salah tepatnya 28 atau 29 Agustus. Iya, didaftarkan ke PN Jakarta PN Pusat. Jakarta Pusat, iya. Ada upaya hukum lain sebelum Pak Subhan melayangkan gugatan ke PN Pusat ini? Pertama, saya layangkan somasi. Oh, ada somasi dulu? Ada somasi. Oke. Tapi somasi diabaikan. Somasi itu saya layangkan baik kepada Gibran, juga kepada KPU. Oke. Tapi diabaikan. Begitu diabaikan di Undang-Undang nomor 14, Undang-Undang 30 nomor 14. Tahun 2014, Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan, kalau nggak salah di pasal 77 itu ada upaya keberatan. Nah itulah upaya keberatan saya. Begitu lewat waktu, upaya keberatan itu saya ketun. Menggugat KPU. Kenapa KPU saya gugat ketun? Karena dia lembaga negara. Lembaga negara yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, maka penyelesaiannya ditun. Saya gugat ketun. Dengan harapan apa? Nanti pengadilan memanggil Gibran sebagai tergugat intervensi. Tapi ternyata proses itu nggak sampai ke sana. Saya kena dismisal. Alasannya apa? Saya sudah kehabisan waktu. Sudah melampaui waktu 90 hari. Artinya sebelum sampai gugatan perdata di PN Pusat, Pak Subhan udah ada upaya-upaya lain. Ada itu. Termasuk menyampaikan somasi kepada Gibran dan KPU. Tapi diabaikan. Gitu. Pak, masuk ke pokok perkara ini. Ini berarti sudah 2 kali mediasi tanpa dihadiri tergugat ya Pak? Iya. Diwakili oleh kuasa hukumnya. Gini, nah, Pak Subhan bagaimana melihat prosesnya? Karena mediasi itu sifatnya tertutup, maka saya sampaikan pinggiran-pinggirannya aja. Ya. Jadi ada kejadian. Ini kayak makan bubur ya Pak? Iya. Jadi supaya tidak menyentuh pokok perkara. Karena nggak boleh. Iya. Jadi dalam mediasi pertama, saya minta para tergugat hadir. Karena itu kewajiban hukum hadir itu. Kewajiban hukum lahir dari Perma nomor 1 tahun 2016. Bahwa prinsipal wajib hadir. Baik penggugat, tergugat, hadir. Kalau sampai diwakili oleh kuasa hukum, harus ada kuasa khusus. Dan ada alasannya. Alasan prinsipal tidak hadir itu ada 4. 1, sakit dengan bukti keterangan dokter. Kedua, pengampuan, dalam kondisi pengampuan. Ketiga, Ketiga itu pokoknya debat. Yang terakhir itu ada tugas negara. Nah, kemarin di mediasi kedua itu KPU menghadirkan jaksa pengacara negara. Artinya ada penambahan seorang kuasa hukum yang sekarang kejaksaan terlibat sebagai kuasa hukum KPU. Artinya Pak? Ya nggak apa-apa. Boleh karena dia lembaga negara. Iya, memang itu diperbolehkan. Sebelumnya belum turun tuh? Belum. Justru yang pertama turun di sidang pertama itu jaksa pengacara negara mewakili Gibran. Nah itu yang saya keberatan. Nah keberatan saya diterima, makanya jaksa diminta keluar dari persidangan. Tapi kan jabatan Wapres itu memang melekat kan kepada Mas Gibran? Gini, gugatan saya ini personal sifatnya.
Oke. Jadi perbuatan melawan hukum itu terjadi pada saat Gibran belum menjadi Wapres. Oke. Jadi personal gitu. Oh, oke. Tapi tuntutannya diminta mundur. Ya karena udah jadi. Oh, karena sudah terjadi. Iya, Perbuatannya. Perbuatannya udah sempurna tadi. Unsur perbuatannya menjadi sempurna. Oke. Nah, Pak, soal proposal perdamaian, inisiatif siapa ya? Proposal perdamaian inisiatif saya, karena dalam perdamaian itu memang tidak boleh menyentuh pokok perkara. Oke. Pokok perkara saya itu kan dalam petitum saya minta bahwa harus dinyatakan pertama dikabulkan, kedua tergugat 1, tergugat 2 harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oke. Terus tergugat 1 dinyatakan tidak sah jabatan wakil presiden 2024 sampai 2029. Terus minta kerugian imaterial yang 125 triliun tadi itu. Itu pokok perkara. Nah, di dalam mediasi saya nggak menyentuh itu. Bukan saya cabut, bukan saya nggak mau uang itu. Tapi karena memang secara hukum acaranya di dalam mediasi itu tidak boleh menyentuh pokok perkara. Maka saya minta 2 hal itu yang tidak ada dalam pokok perkara. Apa itu? 1, minta maaf kepada bangsa Indonesia. Untuk siapa yang minta maaf? Para tergugat. Baik tergugat 1, tergugat 2. Gibran dan KPU. Iya. Terus syarat kedua, kedua-duanya mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing saat ini. Alasannya? Alasannya itu tadi. Yang KPU udah melakukan perbuatan melawan hukum, yang tergugat 1 catat bawaan tadi. Gitu. Menurut Pak Suphan, kalaupun nanti terbukti ada perbuatan melawan hukum ya, itu tergugat melakukan itu dalam, maksudnya gini, ya memang tahu bahwa ini nggak bener nih misalnya gitu kan, tapi jalan terus gitu. Ya itu nanti gini, kalau memang jalan terus berarti kita andai kata ya dinyatakan oleh hakim bahwa sudah terjadi perbuatan melawan hukum dan tergugat 1 dinyatakan tidak sah sebagai wakil presiden, ya karena sifatnya deklaratoris itu ya. Jadi yang bisa menggunakan, yang bisa mengeksekusi ya orang politik lah. Artinya para tergugat melakukan itu dalam kesadaran penuh. Saya yakin iya. Karena apa? Kalau dalam hukum pidana ini sengaja. Karena sebenarnya dia sadar bahwa dia nggak cukup untuk pendidikannya. Dan KPU menerima. KPU juga tahu sebenarnya, bukan nggak tahu nih. Tapi karena tadi itu relasi kuasa. Ada relasi kuasa. Ditambah lagi relasi kuasa gelap. Relasi kuasa gelap. Gelap, iya menurut saya gelap. Baik. Kalau melihat 2 syarat tadi, itu kan menjadi syarat yang berat bagi tergugat. Menurut saya nggak ada yang berat. Kalau dia dengan sukarela mundur, apa yang berat? Wong saya nggak minta apa-apa. Ya artinya bukan sesuatu yang mudah, Pak. Artinya Mas Gibran misalnya, ya kan, menyampaikan permintaan maaf, kemudian mundur sebagai wapres. Itu kan sesuatu hal yang berat juga bagi Pak. Seorang pemimpin itu harus kesatria. Kalau salah nggak minta maaf aja, itu bukan negarawan itu, Pak. Itu kan maunya Pak Suphan. Bukan, ini standar, Pak. Standar itu. Ini standar umum. Orang salah minta maaf itu standar, Pak. Iya. Kalau ada orang salah nggak minta maaf, itu auban namanya. Entar digablok aja itu. Nah gitu. Bagaimana pembuktiannya salah dan benar? Nanti vonis hakim. Kita lihat vonis hakim. Dan ini masih panjang ya, Pak? Karena gini, sebenarnya di pengadilan itu ada 2 cara. Ada hukum acara, ada hukum pokok. Nah, kalau hukum acaranya saya sudah siapkan. Mudah-mudahan sampai kepada perkara pokoknya. Gitu. Baik. Pak, proposal perdamaian ini opsinya 2? 2 aja. Diterima atau ditolak? Enggak, maksud saya, ini kan Bapak kepada tergugat kan, proses mediasi ini kan? Gini, hari Senin depan itu tanggapan
atas proposal saya dari mereka, dari para tergugat. Kita lihat, ya saya berharap mau mundur itu semuanya. Artinya itu diterima dua syarat itu. Dia menerima. Kalau menerima dia mundur pasti. Kalau tidak, atau sebaliknya? Kalau tidak, sebaliknya nggak bisa. Nggak, maksud saya artinya kalau tidak. Kalau tidak menerima, andai kata nanti harus ini ya, perkara jalan terus sampai vonis. Gitu, sampai pembuktian. Oh, oke. Silakan minum dulu, Pak Suphan. Pak Suphan, apa output dari proses ini, proses hukum ini? Outputnya sesuai petitum saya aja. Jadi ada 5 itu. Sesuai petitum aja. Enggak, maksudnya gini, artinya ini bisa dikabulkan oleh hakim, majelis hakim. Gini, kalau putusan pengadilan itu ada 3. Di gugatan perdata ini. Pertama ditolak. Oh, dikabulkan dulu supaya doa dikabulkan saya. Kabul. Tolak. Dan NU. NU, tolong dijelaskan. Kalau NU ini dianggap gugatan tidak pernah ada. Jadi saya bisa gugat balik. Gugat lagi gitu. Bikin gugatan lagi. Tapi kalau ditolak, saya bisa banding. Kalau dikabulkan, tergugat yang bisa banding. Gitu. Di titik mana bisa inkrah, Pak, putusan? Tergantung. Kalau mereka tidak melakukan upaya hukum lagi, bisa ingkrah di tingkat pertama. Itu. Kalau melakukan upaya hukum sampai kasasi nanti. Pak, ketika nanti kalau misalnya bicara kasusnya jalan, ya kan tadi ada 3 pilihan, dikabulkan, ditolak, atau NO tadi. Kalau misalnya ditolak, itu Bapak masih bisa banding lagi ada sebagainya. Bisa banding. Nah, kalau kita bicara inkrah misalnya, itu siapa yang mengeksekusi putusan ini? Gini, kebetulan di petitum saya itu ada yang eksekutorial, ada yang deklarator itu. Hanya pernyataan. Yang pernyataan itu ada 2. Bahwa para pihak, para tergugat ini dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tergugat satu tidak sah. Itu deklarator itu sifatnya. Yang eksekutorial atau kondenator itu yang gugatan yang imaterial, yang imaterial. 125 itu yang mengeksekusi pengadilan. Gitu. Itu yang sifatnya eksekutorial. Ya, tapi kalau misalnya menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, ya maksud saya, apa tindak lanjutnya, Pak? Ini kan proses hukum, itu inkrah udah selesai kan? Iya. Nah, kalau misalnya ada putusan itu, kemudian tergugat tidak melaksanakan? Ya, itu konsekuensi. Tapi seharusnya, idealnya orang-orang politik ngambil alih itu. Gitu. Jadi proses hukum sampai ketika putusan kasus ini inkrah. Iya, itu. Dan itu pilihannya. Tergugat bisa melaksanakan atau tidak? Kalau sifatnya deklarator itu, otomatis dia sudah dihukum sebagai tidak sah itu tadi. Gitu loh. Soal dia masih menjabat dan berikutnya itu orang politik nanti, Pak. Tapi secara hukum sudah selesai. Iya. Artinya sudah ada pembuktian kalau misalnya nanti terbukti sudah ada pembuktian dan bahwa yakinnya terbukti, Pak. Karena buktinya apa? Kalau orang bilang kalau di dalam hukum itu bukti otentik. Ini otentik, Pak. Karena KPU membuat laporan pemberitahuan itu. Itu adalah berdasarkan undang-undang. Apa yang dihasilkan oleh pejabat, apa yang berupa putusan itu otentik namanya. Pak. Artinya kalau nanti sudah ada putusan inkrah yang putusannya seperti yang tadi disampaikan, artinya sudah ada pembuktian bahwa ada cacat administrasi, ada cacat hukum dalam proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden ketika kontestasi Pilpres 2000. Iya. Tapi gini, Pak, pemicunya saya tidak menggunakan undang-undang pemilu, tapi berangkat dari KUH Perdata pasal 1365.
Jadi bukan undang-undang pemilu yang saya pakai. Iya. Iya. Tapi episentrumnya pelanggarannya ada di undang-undang pemilu gitu loh. Oke. Nah kalau Pak Suphan memang udah kalau udah inkrah ya udah saya puas gitu. Atau ada harapan lain dari Pak Suphan? Kalau harapan lain selalu ada Pak. Karena gini. Iya apa maksudnya goalnya apa nih dari Pak Suphan? Ya saya laporan ke wakil-wakil saya Di DPR. bahwa ada begini nih gitu. Oke. Artinya Pak Suphan berharap proses hukum ini ditindaklanjuti melalui proses politik. Wakil-wakil saya ya. Oke. Gitu. Pak Suphan yakin mereka akan melakukan itu? Yakin aja lah, DPR kita baik-baik. Kita optimis aja Pak. Optimis menjadi warga negara optimis. Kalau nggak hilang negara ini. Oke. Pak Suphan, sebenarnya apa motif Pak Suphan menggugat atau mempermasalahkan kasus ini? Motif saya satu aja Pak. Saya ini punya negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar bahwa negara kita negara hukum. Maka semua baik pejabat atau warga negara harus tertib hukum. Itu Pak. Meskipun itu kelihatannya di awang-awang, tapi harus ada orang yang berbuat itu Pak. Dan itulah saya pikirnya begitu Pak. Pak Suphan benar-benar bergerak secara individu? Individu Pak. Bahkan saya harus ngerokok kantong sendiri nih Pak. Tidak ada backing Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada backing. Tidak ada yang support? Nggak ada Pak. Nggak ada. Atau Pak Suphan ada irisan dengan kepentingan lain? Nggak ada. Benar-benar individu Pak? Individu. Murni. Belala dadaku. Nggak ada orang lain Pak. Iya. Gini Pak. Sebenarnya saya tidak mengharapkan juga ada orang lain. Tapi saya punya doa. Doanya Pak Jokowi yang saya pakai. Apa? Mudah-mudahan napasnya panjang. Kan pernah ngomong Pak Jokowi. Nah itu tak jadikan doa. Napas panjang. Nah ini Pak. Jadi kalau misalnya publik bertanya-tanya, ini siapa mastermind-nya Pak Suphan? Pak Suphan ingin menjawab apa? Mastermind-nya saya sendiri. Iya. Itu aja. Karena memang nggak ada Pak. Oke. Nah kalau mastermind yang kita bahas ini siapa menurut Pak Suphan? Yang kita bahas ini? Iya. Ada 3 Pak. Ada saya, ada Gibran, ada KPU. Itu kan yang berperkara. Iya. Nggak maksud saya kasus ijazah SMA Mas Gibran ini. Gitu. Menurut kenapa kok hanya Gibran gitu kan? Kesannya bukan Pak. Saya sebelum pemilu itu ngugat calon presidennya Pak. Oh iya, bukan maksudnya gini. Kasus ini menurut Pak Suphan siapa mastermind-nya? Yang di belakang. Karena yang itu tadi. Pasti kan ada yang menggerakkan, ada yang mengeksekusi juga kan? Menurut saya yang menggerakkan itu yaitu relasi kuasa gelap tadi itu. Siapa orangnya banyak itu? Mastermind-nya Pak? Mastermind-nya saya pikir relasi kuasa. Yang punya kuasa saat itu. Satu-satunya presiden Pak. Yang berkuasa saat itu? Saat itu ya. Yang Pak Suphan masuk, ayah dari Gibran? Iya, itulah. Karena gini Pak. Pak Suphan membacanya seperti apa? Ada algoritma yang menjadi tanda bahwa Gibran ini, kalau nggak salah kan jadi wali kota Solo. Saat jadi wali kota itu dia belum 40 tahun. Sementara calon bupati wali kota itu 40 tahun kalau nggak salah. Itu pun udah lolos tuh. Ya kan? Dan pendidikannya pun lolos juga. Untuk umur, waktu itu kalau nggak salah putusan MK 90 belum turun. Ya kan? Masih 40 umurnya. Nah dia baru 30-an berapa itu. Nah itu. Kok semua bisa lolos? Itu algoritma bahwa ada kuasa di situ. Tapi kan Pak Jokowi awal-awal berkuasa pernah bilang Pak, anak-anak saya nggak tertarik politik gitu. Kok sampai punya rencana seperti ini? Politik itu kayak kita minum air garam, air laut Pak. Semakin minum banyak haus, semakin itu. Itu politik Pak. Menurut saya. Karena politik itu sebenarnya suci. Tapi karena dihuni orang-orang gelap begini, jadi gelap semua kuasa itu. Baik. Pak. Ini kan artinya ada operatornya Pak.
baik di dalam negeri maupun di luar kan, karena ini melibatkan kampus di luar negeri. Nah, dalam penglihatan analisis saya nggak sampai ke sana, Pak. Kalau praduga, mungkin ada saya praduga. Kenapa? Terakhir MDS itu membuat keterangan tuh. Iya. Kenapa baru saat ini membuat itu gitu? Itu menurut saya. Dan itu saya anggap angin yang ber-KTP, makanya. Angin yang memiliki KTP, KTP-nya negeri jiran. Itu ada alamatnya kan? Iya. Tapi nggak mempengaruhi gugatan saya. Mas Gibran juga pernah bilang, Pak, ijazah saya asli, kalau nggak percaya, ya kesana aja. Bahkan nanti saya beliin tiket dah, gitu. Ya, yang dipamerkan saat itu ijazah yang MDS itu kan, kalau nggak salah ya. Kan artinya gini Pak, ketika ada keterangan resmi dari MDIS kemarin, bertepatan dengan hari ulang tahunnya Mas Gibran ke-38, itu kan untuk memperkuat. Pak Suphan melihat itu? Saya punya analisa begini. Ini surat itu untuk supaya Gibran itu seolah-olah sudah melampaui pasal itu, pasal yang tadi saya sebut, pasal pemilu. Oke. Iya, itu melampaui. Kalau melampaui aman dia. Tapi sayang kalau sekolahnya di Indonesia itu persis dengan punya Pak Prabowo. Oke, artinya gitu. MDIS menyatakan bahwa Mas Wapres ini lulusan S1. Iya. Dan S1 juga cuma 3 tahun tuh kan. Iya. Tapi artinya kan ijazah sebelumnya harus jelas juga begitu ya? Iya dong. Kalau SMA-nya nggak ada, masa S1 dapat sih? Kalau iya, di kita kan begitu. SD, SMP, SMA, S1 tertib. Oke. Nah, kalau saya kebetulan S1, S2, S3, S lilin. Oh, jadi SD, SMP, SMA, S3. Oke. Jadi pernyataan resmi dari MDIS itu yang keluar beberapa hari setelah Mas Gibran juga menyampaikan itu iya, untuk memperkuat begitu ya. Untuk memperkuat. Itu membuat alibi seolah-olah Gibran ini udah melampaui pasal itu. Iya. Gitu. SMA-nya udah lewat. Iya, karena udah S1 masa SMA-nya nggak bisa. Ternyata undang-undang pemilu itu ibarat jaring. Gibran kejaring di situ. Oke. Nah, Pak, soal data KPU yang Pak Suphan dapatkan kan, ketika mengajukan gugatan di situ tertulis pendidikan tingkat terakhir. Iya. Kemudian berubah sekarang menjadi S1. Oke. Nah, itu ada apa? Kalau di bagian tadi itu. Iya, kalau kita urut apa? Cocokologi cocok tuh. Okay. Jadi pendidikan S1 yang dari MDS itu tadinya nggak ada. Pendidikan akhir, ya pendidikan akhir, kan bingung itu. Nah, kebingungan inilah yang melandasi saya menggugat antara lain. Tapi sekarang dirubah sama KPU menjadi S1. Kan kalau pendidikan akhir, terus pendidikan akhir. Oke. Bapak bisa nyimpulin apa itu pendidikannya? Bingung kan? Oke. Nah, itu. Oke. Itu Pak. Pak Suphan, kan sebelum ramai kasus ijazah Mas Gibran, kasus ijazah Pak Jokowi juga ramai kan, dipersoalkan, yang memang masif akhir-akhir ini. Menurut Pak Suphan, apa yang sedang terjadi? Gini, kalau punya Pak Jokowi, karena tanda-tandanya itu banyak banget tentang kepalsuan. Saya juga ikut menduga itu palsu. Menduga palsu. Karena tanda-tandanya secara kasat mata itu nampak gitu. Dan itu banyak, bukan hanya satu. Gitu. Apa yang menjadi pembeda kasus ijazah Pak Jokowi dengan kasus ijazahnya Gibran? Nah, beda. Kalau kasus Gibran itu SMA-nya nggak ada. Ya, SMA-nya yang nggak ada. Kalau Pak Jokowi kan dituduh palsu. Nah, beda. Ada tapi keberadaannya itu loh. Diragukan. Nah, ini nggak ada. Kalau ini nggak ada SMA-nya. Benang merah dari dua kasus ayah dan anak ini apa menurut Pak Suphan? Ya, ibarat pohon berbuah tapi jatuhnya nggak jauh dari pohonnya. Itu aja. Mirip-mirip kan.
Berarti kasus ini bergulir kan baru sebulan ya, Pak? Agustus. Akhir. Iya, akhir. Iya, Sebulan Iya. lebih lah ya. Hmm. Oke. Pak Subhan masih aman? Gini lah, pertanyaan ini sebenarnya berat saya jawab. Karena apa? Mendidik warga negara untuk tidak aman. Jadi saya nggak jawab. Aman aja. Ya. Oke. Oke. Gitu ya. Oke. Tapi ada tekanan atau lobby-lobby? Nggak ada, Pak. Dan itu saya harapkan juga nggak perlu ada. Karena biar murni aja. Ini hukum gitu loh. Gitu. Oke. Di luar proses hukum yang Pak Subhan tempuh, kan juga ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh kelompok atau pihak lain kan terkait status Mas Gibran ini sebagai wakil presiden. Iya. Pak Subhan tidak ada irisan dengan mereka? Tidak ada, Pak. Saya ada ketemu, tapi bukan satu kebetulan di ujung perjuangan ketemu. Jadi itu aja. Kalau berangkatnya masing-masing kita. Nggak ada apa. Tidak ada irisan. Nggak ada irisan, nggak ada tumpangan, nggak ada penindian, nggak ada. Teman-teman yang berjuang di sana murni mereka dan saya sendirian nggak apa-apa. Oke. Pak Subhan, hari Sabtu kemarin tanggal 4 Oktober Pak Prabowo melakukan pertemuan 4 mata dengan Pak Jokowi di Kartanagara selama kurang lebih 2 jam. Yang muncul di publik yang disampaikan oleh PK Istana itu pertemuan kangen-kangenan, dua tokoh membicarakan masalah bangsa. Menurut Pak Subhan, semata soal itu atau ada persoalan lain atau mungkinkah masalah ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran juga dibicarakan? Saya prasangka baik aja. Karena melihat pasca pertemuan yang dipanggil itu Menteri Pendidikan antara lain ya. Prof. Abdul Muti? Bukan. Oh, Brian. Ya, yang sekarang, yang dulu Dikti itu ya. Yang sekarang menjadi Kementerian Dikti ya? Iya, Prof. Brian. Oke. Ya. Prof. Brian. Kan beliau yang dipanggil. Mudah-mudahan ya membahas tentang ini. Karena dia yang dipanggil oleh Pak Prabowo kan. Pasca pertemuan ya. Kan dia yang diundang salah satunya. Ya prasangka baik aja, mudah-mudahan bahas itu. Oke. Pak Subhan, kita juga mengetahui Ketua Harian PSI, Pak Ahmad Ali, yang pindah dari Nasdem juga kan meminta kepada Pak Prabowo dalam tanda kutip untuk cawe-cawe kasus ijazah Pak Jokowi, termasuk juga mulai mencuatnya kasus ijazah Mas Gibran. Menurut Pak Subhan? Ya itu kan permintaan boleh-boleh saja lah. Yang penting tidak ada intervensi di sini. Itu yang penting. Ini sekedar permintaan atau memang ada pesan yang ingin disampaikan? Ya, di balik itu kita nggak tahu. Tapi ucapannya kita lihat untuk supaya Pak Prabowo memperhatikan ini kan. Ya, nggak apa-apa. Itu permintaan. Kita pun boleh kan minta sama Pak Prabowo, Pak, tolong jangan intervensi, biarin aja kasus ini apa adanya. Kan bisa juga. Ya kan? Tapi di balik itu kita nggak tahu ya. Karena gini, politisi itu kadang-kadang di balik layar beda dengan di depan panggung. Itu yang repot. Kita nggak bisa ini. Di panggung beda, di belakang panggung beda. Itu politisi kebanyakan begitu. Menurut Pak Subhan, kasus ini termasuk kasus ijazah Pak Jokowi masih panjang perjalanannya atau akan selesai dalam waktu dekat? Saya berharap ini akan selesai pada saat vonis hakim. Kalau hakim udah menjatuhkan vonis, ya udah selesai itu. Kapan Pak? Kalau melihat agenda sidang? Kalau melihat agenda butuh sidang, waktu berapa lama ini? 3 bulan lagi lah. 3 bulan lagi. Iya. Habis Lebaran dong Pak ya? Pak Subhan, apa sih pesan moral yang ingin Pak Subhan sampaikan dari proses yang Pak Subhan sedang perjuangkan ini? 1, karena negara kita negara hukum, maka harus semua tertib pada hukum. Supaya apa? Kita nggak anarkis. Kalau hukum udah ditinggal, itu anarkis. Itu aja. Itu ya? Oke. Kalau kita bicara kebangsaan Pak, apa yang harus kita tangkap dari persoalan ini? Karena kan ini ada
ada persoalan hukum, ada persoalan politik juga, ada masalah etika, moral, politik dan sebagainya. Nah, ini pesan saya kepada saudara-saudara warga negara. Kalau ada persoalan, sebaiknya dibawa ke ranah hukum. Kalau itu persoalan hukum, itu. Supaya ada wasit yang menengahi dan ada vonis. Ada kejelasan dan kepastian. Iya, kepastian hukumnya ada gitu. Oke. Pak, kalaupun misalnya nanti output dari kasus yang Pak Subhan Perjuangan ini bergulir terus begitu kan? Apakah ada sejarah atau jurisprudensi yang kita punya terkait dengan pergantian atau pemakzulan wakil presiden yang digaungkan oleh sejumlah pihak? Ada mekanisme apa yang menurut Pak Subhan gini bisa ditempuh? Kalau diatur dalam undang-undang ada, maka kita ambil konvensi kebiasaan yang sudah terjadi. Okay. Contoh umpama waktu Bu Mega naik menjadi presiden, kan tidak ada wakil. Menggantikan Gus Dur. Bukan, iya menggantikan Gus Dur. Bu Mega naik. Nah, MPR mengangkat Pak Hamdias, itu bisa dijadikan apa namanya jurisprudensi kalau dalam hukum. Tapi kalau ketatanegaraan itu konvensi. Ada peristiwa yang pernah terjadi begitu. Bung Hatta mundur, Pak Karno juga mengangkat wakilnya kan lagi. Ya, ada itu. Tapi memang nggak selalu sama karena kasus itu mempunyai roh sendiri-sendiri. Konteksnya berbeda. Iya. Tapi Republik ini pernah punya sejarah itu? Pernah ada. Iya. Dan itu bisa dilakukan? Bisa, sangat bisa. Nanti saya ngebayangin begini. Gugatan saya terkabul. Otomatis kan tidak ada wakil presiden yang sah. Nah, tinggal Pak Presiden milih satu atau dua orang. Sebentar Pak Subhan. Kalau terkabul tidak ada wakil presiden itu yang kan sah menurut hukum ya. Ini terlepas Mas Gibran mundur atau tidak? Iya, kalau saya dikabulkan kan minta supaya dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden. Dikabulkan kan? Berarti secara hukum kita tidak punya wakil presiden. Meskipun Mas Gibran tidak mundur? Iya, tapi hukum bunyi begitu. Karena vonis hakim itu hukum. Bingung ya? Enggak ya, saya paham. Iya, artinya tidak ada wakil presiden secara hukum. Karena sudah dinyatakan tidak sah. Nah, artinya ini menyangkut legitimasi. Bukan legitimasi karena wakil presiden dulu legitimasinya ada dua, ada di politik, ada di hukum. Nah ini pincang nanti. Nah tinggal politiknya gimana? Monggo orang-orang politik kerja deh. Gitu. Terus menurut Pak Subhan, orang-orang politik saat ini suasana kebatinannya seperti apa? Saya melihatnya orang-orang politik ini pengen di zona nyaman dan di zona nyaman aja. Zona aman dan di zona nyaman. Sehingga dia kelihatan pasif. Iya. Karena gini, saya juga menyadari. Karena dia itu juga tergantung sama ketua-ketua partainya kan. Jadi kayaknya susah mengharapkan wakil kita itu. Nah Pak Subhan, kan mereka yang duduk di Senayan, kalau kita bicara proses politik, kan mereka juga adalah orang-orang yang dulu mengusung Gibran. Partai-partainya paling tidak. Ya, tapi kalau udah dinyatakan begitu oleh hakim, artinya apa? Waktu memilih atau mengusung, itu nggak tahu kan? Sekarang dikasih tahu. Kalau nggak mau tahu ya itu urusan dia nanti. Karena udah dikasih tahu. Tapi nggak mau tahu kan berarti. Gitu. Itu kalau kita bicara hasilnya adalah dikabulkan. Kalau ditolak Pak Subhan? Kalau ditolak saya banding. Artinya kalau misalnya gini, kalau ditolak artinya secara hukum dalam keadaan status quo sekarang. Enggak, maksudnya gini, apakah kalau misalnya ditolak
itu memperkuat positioning dari Mas Gibran sebagai wapres? Belum. Sampai nanti ingkrah. Oke. Gitu. Nggak kita bicara inkrah nantinya? Ya, kalau ingkrah, saya menjalankan upaya hukum lain. Oh, itu. nggak berhenti di kalau situ? Kalau sampai ingkrah ditolak. Iya. Ya ini kita bicara inkrah, Pak, kan? Itu kan bisa dikabulkan, ya, bisa ditolak atau NO tadi itu. Iya, tapi ingkrah. Oke. Nah, saya menggunakan upaya hukum lain. Apa, Pak? Ultimum remedium. Apa tuh, Pak? Ya, bisa pidana. Dan pidana macam-macam ini. Ada mens rea yang saya temukan di peristiwa ini. Oke. Gitu. Pak Subhan kayaknya ngotot banget ya, Pak? Bukan ngotot, ini negara saya. Nggak boleh dong dibajak hukumnya begini. Itu. Seharusnya semua warga negara punya ini. Maka saya ingin nanti Presiden mewajibkan ada bela negara. Supaya apa? Warga negara itu punya nasionalisme, punya kepedulian terhadap hukumnya. Itu. Dan di Undang-Undang Dasar ada itu. Oke. Oh, jadi Bapak juga sudah punya plan B nih ya? Mempersiapkan tadi dari unsur pidananya. Iya. Itu berarti episode berikut ya, Pak? Dipertimbangkan begitu. Dipertimbangkan. Oke. Tapi feeling Pak Subhan untuk yang kasus ini, yang sekarang sedang berjalan ini? Saya menang dan dikabulkan. Itu. Menang dan dikabulkan? Iya, dikabulkan dan menang. Gitu. Oke. Menang kalau kita bicara inkrah ya. Tapi kalau di tingkat ini, bisa jadi tergugat akan mengajukan banding? Iya, betul. Oke. Jadi memang masih panjang perjalanan ya, Pak? Kenapa alasan saya menang dan dikabulkan dan menang? Karena saya berdasarkan bukti. Dan bukti itu tidak bisa disangkal. Disangkal. Iya, karena gini, dalam perbuatan melawan hukum, pembelaannya itu satu, bahwa para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya kan, saya menggugat perbuatan melawan hukum. Okay. Dia membuktikan, oh saya punya nih jasanya. SMA, saya kalah tuh. Tapi kalau dia nggak punya, saya menang. Hanya itu. Nah, tergantung nanti hukum acaranya gimana, Pak Hakim ini, gitu. Tapi kalau pokok perkaranya itu. Oke. Ada solusi jalan tengah nggak, Pak? Jalan tengahnya itu tadi saya udah buat, mundur. Itu jalan tengah? Iya, jalan tengah itu. Itu bukannya pokok perkaranya, Pak? Bukan. Maksudnya Bapak kan memang itu kan? Pokok perkaranya saya ulang. Saya minta dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya nggak tahu siapa yang pakai. Tapi itu deklaratornya begitu. Dan tidak sah menjabat wakil presiden. Okay. Nah, di mediasi karena tidak boleh menyentuh pokok perkara, maka saya minta mundur. Siapa yang mundur? Ya tergugat satu, ya tergugat dua. Minta maaf dan mundur. Itu jalan tengah. Oke. Terakhir Pak Subhan, apa yang ingin Pak Subhan sampaikan kepada tergugat ini? Tetap sesuai mediasi aja, mundur. Harga mati itu, Pak? Harga hukum, bukan harga mati. Oke, baik. Iya. Pak Subhan, terima kasih. Makasih. Terima kasih. Kita tunggu perkembangan kasusnya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Pak Subhan Palal, seorang advokat yang menggugat ijazah SMA dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak memenuhi syarat saat pendaftaran calon wakil presiden pada kontestasi pemilu presiden 2024. Kita tunggu saja nanti perkembangannya, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Margi Sarip, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.